Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dan berkumpul bersama keluarga tercinta di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang agung, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kenalin aku Siti Aulia Rajmaniar, salah satu musyrifah di Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini aku akan sharing sedikit tentang rasa bersyukur kepada Allah. Tentang memperbanyaklah bersyukur daripada insecure. Jadi teman-teman, tentunya kita udah gak asing lagi ya sama kata insecure. Jadi insecure itu adalah dimana diri kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak memiliki kelebihan apapun dibandingkan orang lain. Kita merasa kalah dan juga merasa tersisih atas pencapaian yang telah diraih oleh orang lain. Kita merasa gak puas sama diri kita, sampai kita gak pede gitu. Sebetulnya teman-teman, insecure ini terjadi karena kita dihadapkan dengan kehidupan yang hedonis, di mana tolak ukur kebahagiaan kita hanya diukur dalam hal duniawi saja, seperti kita punya banyak uang, kita good looking, kita mendapatkan IPK yang tinggi, ataupun mungkin kita bisa lulus kuliah tepat waktu, atau bahkan bisa lulus lebih cepat. Sebetulnya teman-teman, insecure itu wajar kita rasakan, karena kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hidup di dunia ini bersama orang lain, dimana saat kita bertemu dengan orang lain, tentu kita pasti akan membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Tapi itu semua bisa kita jadikan motivasi untuk menjadi diri kita lebih baik lagi, untuk menjadikan diri kita ini menjadi versi yang terbaik gitu daripada sebelum-sebelumnya. Seperti contohnya pada bulan Ramadan ini. Tentunya semua orang telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menyambut bulan Ramadan ini. Tentu bagaimana dengan kita? Pastinya kita pun telah menyiapkan diri gitu untuk menyambut bulan Ramadan ini. Pasti semua orang pun telah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan ini dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan juga kebermanfaatan. Namun, ada saja hal yang membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan, dia mah rajin banget ya tadarusnya, one day one juz, sedangkan aku mah apa atuh? Cuman one day one ayat, misalkan. Terus, dia mah Masya Allah ya lagi puasa juga, aktif banget, padat banget jadwalnya gitu. Sedangkan aku mah hanya rebahan aja di kamar, kuliah juga online gitu. Atau
kok dia bisa ya ngerjain tugas di siang bolong Ramadan kayak gini? Atau kok dia bisa ya ngerjain skripsi, mikir skripsi gitu di tengah bolong Ramadan yang dimana bulan Ramadan itu kan perut kita kosong ya, biasanya otak juga kosong kayak gitu kan. Aku mah mikirin doang, dikerjain mah enggak, misalkan kayak gitu. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita bandingkan dari diri kita dengan orang lain. Tapi teman-teman, hal itulah yang membuat kita menjadi mengutuk diri kita sendiri. Mengutuk diri kita yang penuh kekurangan ini dan tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Kita selalu merasa dan berpikir, dia teh jago banget ya, dia teh hebat banget, kok produktif banget ya gitu, hebat banget, tadarusnya teh lancar gitu ya, sangat konsisten, one day one juice. Aku mah belang bentong, kadang seayat, kadang satu halaman lah misalkan ya, satu halaman aja meni susah banget misalkan kayak gitu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itulah yang membuat kita merasa menjadi manusia yang paling banyak kekurangan, yang tidak memiliki kelebihan apapun gitu. Dan kita ini merasa bahwa kenapa ya diri kita teh banyak banget kurangnya gitu. Kok kita nggak bisa ya kayak mereka, kayak gitu. Dan kita ini lebih sering terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, insecure setiap malam gitu. Seharusnya hal tersebut bisa kita jadikan motivasi agar kita bisa menjadi versi yang lebih baik lagi, bisa menjadi versi yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dari bulan Ramadan yang sebelumnya. Atau bahkan saya pernah mendengar bahwa kita ini adalah orang yang rugi apabila hari ini tidak lebih baik dari kemarin. Kayak gitu. Maka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kita jadikan hal-hal yang membuat kita insecure dengan orang lain itu menjadi motivasi kita agar kita bisa berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan janganlah pernah berpikir bahwa aku ini gak pernah bisa, aku mah gak bisa kayak dia. Ya, semua orang juga punya porsinya masing-masing. Kita gak bisa jadi orang lain, tapi kita bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kalaupun memang kita belum bisa, maka berpikirlah ya bahwa aku akan bersungguh-sungguh untuk menjadi versi diriku yang terbaik. Seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin dan jangan terlalu sering untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahyinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling tinggi derajatnya apabila kalian adalah orang-orang yang mukmin. Teman-teman, bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah milik Allah. Segala takdir yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kelebihan kita, baik berupa kekurangan kita, masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita, ataupun kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan rencana Allah. Kita sebagai seorang hamba patutnya wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena teman-teman, sebenarnya
nikmat Allah itu lebih luas dibandingkan masalah-masalah yang diberikan kepada kita. Dan juga sebetulnya di mata Allah kita semua ini adalah sama. Tidak ada yang berbeda. Mau dia kaya, kita miskin, dia pintar, kita enggak. Di mata Allah itu semua sama. Kita ini adalah orang yang fakir ilmu, orang yang miskin, orang yang lemah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan selain pertolongan Allah. Jadi yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita perbanyak bersyukur, jangan insecure. Keep being yourself and don't mind other people treatment of you. Wallahu a'lam bishawab. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.